Cara dan syarat pengajuan KPR subsidi BTN Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai cara pengajuan KPR subsidi di Bank BTN Syariah. Nah, apa itu KPR subsidi BTN Syariah? Apa saja persyaratannya? Berapa marginnya? Bagaimana skema angsurannya? Serta bagaimana cara pengajuannya? Saya harap teman-teman tonton video ini sampai habis supaya jelas dan tidak salah paham. Oke, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Apa itu KPR bersubsidi BTN Syariah? Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk program kesejahteraan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dalam rangka kemudahan kepemilikan rumah dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun. Kredit KPR bersubsidi ini menggunakan akad murabahah atau jual beli, artinya dengan konsep syariah yang memberikan berbagai macam manfaat. Nah, sekarang bagaimana syarat pengajuan KPR subsidi BTN Syariah? Untuk persyaratan umum yang pertama yaitu WNI berusia 21 tahun atau telah menikah. Kedua, usia pemohon tidak melebihi 65 tahun pada saat kredit jatuh tempo. Nah, khusus peserta Asabri yang mendapatkan rekomendasi dari YKPP, usia pemohon sampai dengan 80 tahun pada saat jatuh tempo. Ketiga, pemohon maupun pasangan suami istri tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk kepemilikan rumah, dikecuali 2 kali untuk TNI, Polri, PNS yang pindah tugas. Yang keempat, gaji atau penghasilan pokok tidak melebihi 4 juta untuk rumah sejahtera tapak dan 7 juta untuk rumah sejahtera susun. Yang kelima, memiliki IKTP dan terdaftar di Dukcapil. Nomor 6, memiliki NPWP dan SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketujuh, pengembang wajib terdaftar di Kementerian PUPR. Dan kedelapan, spesifikasi rumah sesuai dengan peraturan pemerintah. Poin B untuk persyaratan dokumen yang harus dipenuhi calon debitur sebelum mengajukan KPR bersubsidi di BTN Syariah. Yang pertama, yaitu formulir pengajuan kredit dilengkapi pas foto terbaru pemohon dan pasangan. 2. Fotokopi IKTP atau kartu identitas. 3. Fotokopi kartu keluarga. Keempat, fotokopi surat nikah atau surat cerai. Yang kelima, dokumen penghasilan untuk pegawai sebagai berikut, yaitu slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan. Poin B, yaitu fotokopi SK pengangkatan pegawai tetap atau surat keterangan kerja apabila pemohon bekerja di instansi. Yang keenam, dokumen penghasilan untuk wira swasta berupa SIUP, TDP, kemudian laporan atau catatan keuangan 3 bulan terakhir. Yang ketujuh, dokumen penghasilan untuk pekerja mandiri, yaitu berupa fotokopi izin praktek, rekening koran 3 bulan terakhir, serta fotokopi NPWP atau SPT PPh 21. Yang kedelapan, surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon di atas materai dan diketahui oleh pimpinan instansi tempat bekerja atau kepala desa atau lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Kesembilan, yaitu surat pernyataan tidak memiliki rumah yang diketahui instansi tempat bekerja atau lurah tempat KTP diterbitkan. Ke-10, surat keterangan domisili dari kelurahan setempat apabila tidak bertempat tinggal sesuai dengan KTP. Dan ke-11 yaitu surat keterangan pindah tugas untuk TNI atau Polri atau PNS yang mengajukan KPR BTN subsidi yang kedua.
Hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Dalam hal kita sebagai nasabah KPR subsidi Bank BTN, kita akan menerima hak dan wajib menjalankan beberapa kewajiban serta akan menerima sanksi jika melanggar perjanjian, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu hak debitur. Yang poin A yaitu menerima kemudahan perolehan rumah melalui fasilitas KPR BTN subsidi apabila memenuhi kriteria kelompok sasaran KPR BTN subsidi. Untuk poin B, bebas pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Poin C, rumah sejahtera yang dibiayai oleh KPR BTN subsidi dalam kondisi siap huni sesuai dengan ketentuan KPR BTN subsidi yang berlaku. Yang kedua yaitu kewajiban debitur. Poin A-nya yaitu membayar angsuran KPR BTN subsidi secara tertib dan tepat waktu hingga jangka waktu kredit selesai atau lunas. Poin B, menggunakan sendiri dan menghuni rumah sejahtera tapak atau rumah sejahtera susun sebagai tempat tinggal. Poin C, memelihara rumah sejahtera dengan baik. Yang ketiga yaitu larangan debitur untuk pertama menunggak angsuran, dua memberikan keterangan atau pernyataan atau dokumen yang tidak benar atau palsu dalam pengajuan KPR BTN subsidi, tiga menelantarkan rumah atau tidak menghuni rumah, keempat menyewakan atau mengalihkan kepemilikan rumah, dikecualikan debitur atau nasabah meninggal dunia atau sebagai ahli waris. Selanjutnya, penghuni telah melampaui 5 tahun untuk rumah sejahtera tapak, sebelum 5 tahun tidak boleh dialihhunikan. Selanjutnya, penghuni telah melampaui 20 tahun untuk satuan rumah sejahtera susun, sama seperti rumah tapak hanya waktunya sebelum 20 tahun. Dan terakhir, pindah tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpenghasilan melebihi batas penghasilan kelompok sasaran. Jadi sebaiknya jujur mengenai penghasilan ya. Rumah yang dibeli melebihi batas harga jual yang ditetapkan dalam keputusan menteri atau rumah terlalu mahal. Pemohon pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa kepemilikan rumah dari pemerintah, dikecualikan 2 kali untuk TNI atau Polri atau PNS yang pindah tugas. Yang keempat, sanksi. Banyak sekali sanksi yang diterima dari pelanggaran terhadap peraturan KPR ini, yang akan menyebabkan hilangnya banyak sekali manfaat dari program ini. Jadi jangan sampai melanggar ya. Nah, berikut ini beberapa sanksi jika kita melanggar perjanjian di KPR subsidi BTN. Sanksinya berupa pertama, penghentian bantuan atau kemudahan KPR BTN subsidi. Kedua, pengembalian bantuan atau kemudahan KPR BTN subsidi yang telah diterima. Ketiga, wajib membayar PPN terutang sesuai peraturan perundang-undangan. Bagaimana kelebihan KPR subsidi dari Bank BTN? Yaitu pertama, uang muka ringan mulai dari 1%, dua, suku bunga atau margin 5% tetap. Nah, untuk setorannya menggunakan sistem anuitas. Ketiga, subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta rupiah khusus rumah tapak. Kelima, maksudnya keempat, bebas premi asuransi dan PPN. Dan kelima, jaringan kerjasama yang luas dengan developer seluruh Indonesia. Terakhir yaitu cara mengajukan KPR subsidi BTN Syariah. Yang pertama, pemohon mencari lokasi rumah yang akan diinginkan atau bisa mendapatkan info melalui link www.btnproperty.co.id, info di outlet BTN, atau pameran properti, dan lain sebagainya. Kedua, siapkan dan lengkapi dokumen persyaratan. Ketiga, ajukan berkas ke kantor BTN Syariah terdekat atau melalui marketing. Keempat, berkas pemohon akan diproses oleh Bank BTN, diantaranya adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK, verifikasi data, dan analisa. Kelima, jika permohonan disetujui,
pemohon mempersiapkan kecukupan dana di tabungan BTN untuk uang muka. Keenam, melakukan akad kredit secara murabahah dan mulai proses pencairan permohonan. Terakhir, membayar biaya provisi sebesar 0,5% dan administrasi sebesar Rp250.000. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Bagi teman-teman keluarga muda yang mungkin sedang mencari tempat tinggal secara kredit dengan sistem syariah. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan ya. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.